Ingin tahu kesehatan seseorang? Lihatlah matanya. Ini bukan sekedar ungkapan biasa, tapi sudah terbukti secara ilmiah. Mungkin kita sering dengar juga, ungkapan mata merupakan jendela jiwa. Melalui mata kita dapat melihat apa yang sedang dirasakan dan dialami oleh seseorang. Sedih, marah, bahagia, semua dapat terpancar melalui matanya. Tapi rupanya, mata tak sekedar organ penglihatan biasa. Selain kita bisa menikmati berbagai keindahan alam semesta, ciptaan Allah Ta'ala, mata juga merupakan jendela kesehatan kita. Mata dapat memberikan petunjuk berbagai macam penyakit yang diderita oleh seseorang seperti penyakit jantung, ginjal, hati, sistem pencernaan, dan lain-lain. Karena itulah, mata begitu penting untuk dijaga. Mata dapat memberikan peringatan dini agar manusia lebih menjaga kesehatan dirinya dari berbagai penyakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Semoga Allah Ta'ala merahmati kita semua. Hasanah Ensiklopedi Islam Dunia pagi ini kembali hadir ke hadapan Anda untuk berbagi wawasan keislaman dan saling berwasiat tentang kebajikan. Mata, salah satu organ dalam diri manusia yang diciptakan Allah Azza wa Jalla sebagai organ penerima cahaya. Cara kerja mata terlihat sederhana untuk mengetahui apakah lingkungan sekitarnya adalah terang atau gelap. Beberapa bagian pada organ mata diciptakan oleh Allah untuk saling bekerja sama, kemudian mengantarkan cahaya dari sumbernya menuju ke otak dan dapat diterima oleh sistem saraf. Allah menciptakan mata menjadi dua bagian, yaitu bagian luar yang terdiri dari bulu mata, alis mata, dan kelopak mata. Ketiganya pun memiliki fungsinya masing-masing. Bulu mata diciptakan oleh Allah sebagai penyaring cahaya yang akan diterima oleh mata. Alis berfungsi sebagai penahan keringat maupun benda asing agar tidak masuk ke dalam bola mata. Sementara kelopak mata memiliki fungsi sebagai penutup dan pelindung bola mata. Organ dalam mata berfungsi sebagai penghantar cahaya dari sumbernya menuju ke otak dan diterima oleh saraf, memiliki bagian kornea, sklera, pupil, selaput pelangi, lensa mata, retina yang dikenal juga sebagai selaput jala, saraf optik. Bagian dalam organ dalam mata memiliki fungsi yang berbeda-beda. Kornea yang merupakan bagian terluar dari bola mata berfungsi sebagai penerima cahaya dari sumber cahaya. Sklera merupakan bagian dinding mata berwarna putih, memiliki ketebalan 1 mm, namun pada saat tertentu bisa menebal menjadi 3 mm. Pupil berfungsi sebagai penentu jumlah cahaya yang masuk ke bagian mata yang lebih dalam. Pupil akan melebar jika kondisi ruangan gelap dan akan menyempit dalam ruangan terang. Lebar pupil sendiri dipengaruhi oleh selaput pelangi yang berada di sekelilingnya. Selaput pelangi sendiri memiliki fungsi sebagai diafragma dan selaput pelangi inilah yang terlihat sebagai bagian yang berwarna pada mata. Lensa mata berguna sebagai pengatur fokus cahaya sehingga cahaya jatuh tepat pada retina. Untuk melihat objek yang jauh, lensa mata akan menipis, sedangkan untuk melihat objek yang dekat, lensa mata akan menebal. Retina atau selaput jala adalah bagian mata yang paling peka terhadap cahaya, khususnya bagian retina yang disebut bintik kuning. Bagian mata yang terakhir adalah saraf optik, yaitu saraf yang memasuki sel tali dan kerucut dalam retina yang memiliki kegunaan sebagai penghantar cahaya ke otak. Selain sebagai organ penglihatan, tanpa disadari ternyata Allah menciptakan mata sebagai alat penyeimbang bagi tubuh manusia. Tanpa kehadiran mata, tubuh manusia tidak dapat melakukan aktivitas dengan baik. Satu peran mata yang masyarakat kurang banyak tahu bahwa mata itu juga berperan dalam keseimbangan. Jadi ketika penglihatan kita terganggu atau salah satu penglihatan kita terganggu, salah satu saja penglihatan kita terganggu itu dapat mengganggu keseimbangan kita.
Allah Ta'ala tidak akan menciptakan sesuatu yang tidak berguna bagi makhluk hidup ciptaannya. Mata dengan berbagai bagian dan fungsinya Allah ciptakan semata-mata agar manusia dapat bersyukur. Allah Ta'ala berfirman, Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Al-Quran Surah An-Nahl ayat 78. Tubuh sering memberikan petunjuk yang dapat dilihat terkait kondisi kesehatan seseorang. Selain melalui air liur, urin, kuku, darah, keringat, lidah maupun mulut, kita dapat mendeteksi gangguan kesehatan melalui kondisi mata. Dalam pengobatan Tibun Nabawi, terdapat metode pemeriksaan mata yang dapat mendiagnosa penyakit melalui mata. Waktu yang dibutuhkan untuk melakukan metode ini pun relatif lebih cepat jika dibandingkan dengan tes kesehatan yang dilakukan di laboratorium yang biasanya memakan waktu beberapa hari. Jadi dalam pengobatan Tibun Nabawi itu ada semacam diagnosa yang namanya iridiologi dan sklerologi. Jadi iridiologi dan sklerologi itu adalah bagaimana kita melihat secara detail kesehatan organ tubuh kita melalui iris mata. Berbeda dengan hasil dari general check up, iridiologi ini membutuhkan hanya waktu 5 menit sampai 10 menit untuk mengetahui kesehatan tubuh kita. Tanpa kita mengeluarkan darah, tanpa kita memberikan contoh air seni dan tinja. Iridologi pertama kali dipopulerkan oleh Theodor Kriech lewat bukunya Cryomatica Medica di Dresden, Jerman pada tahun 1670. Selanjutnya bagan iridologi dikembangkan oleh Bernard Jensen yang dikenal sebagai bapak iridologi modern. Iridologi berasal dari kata iris atau selaput pelangi. Ilmu ini menjelaskan bahwa kondisi tubuh manusia dapat tercermin dalam kondisi mata. Iris mata merupakan perluasan dari otak. Organ-organ dalam tubuh mengirimkan getaran ke seluruh sel tubuh dan direkam oleh otak. Gangguan kesehatan yang diderita oleh seseorang dapat terlihat dari bentuk maupun warna iris mata yang berbeda dengan mata orang yang sehat. Mata memiliki kurang lebih 28.000 saraf yang dihubungkan dengan saraf-saraf organ tubuh lainnya, sehingga organ tubuh dapat terlihat kesehatannya melalui mata. Kunci dari iridologi adalah retina mata yang banyak mengandung pembuluh darah. Perubahan kondisi retina menjadi petunjuk terkait penyakit yang berhubungan dengan pembuluh darah seperti jantung, stroke, liver, dan diabetes. Keakuratan diagnosa melalui metode iridologi tidak terpengaruh oleh mata berair, mata merah karena kelelahan atau kurang tidur, buta warna, maupun katarak. Bahkan metode iridologi pernah diteliti dan diterapkan pada hewan oleh seorang peneliti dari Hongaria, Dr. Ignaz von Petzeli. Ia pernah melihat guratan garis hitam di bagian mata burung hantu yang patah kakinya. Setelah kaki burung hantu pulih, guratan hitam pada mata burung hantu berangsur-angsur menghilang. Menurut para ahli iridologi, iris mata memiliki 7 topografi yang menggambarkan kondisi organ-organ tubuh seseorang. Dengan mengamati selaput pelangi mata dan membandingkan dengan mata dalam kondisi normal, kita dapat melihat juga kekebalan tubuh seseorang. Melalui iris mata, kita pun dapat melihat tahap peradangan tubuh, keracunan pada darah, kolesterol, dan kelancaran aliran darah. Misalnya seperti yang terlihat di gambar laptop ini. Jadi ini ada gangguan semacam timbunan minyak. Nah, kalau ada gangguan timbunan minyak seperti ini, biasanya si pasien ada gangguan asam urat.
Proses iridologi hanya membutuhkan waktu sekitar 5-10 menit. Pasien yang datang ke klinik mula-mula akan difoto kedua bola matanya oleh dokter maupun konsultan kesehatan. Setelah itu, hasil foto mata tersebut akan didiagnosa berdasarkan hasil foto mata pasien. Melalui iridologi, konsultan kesehatan pun dapat menentukan titik-titik bekam sesuai dengan penyakit yang dilihat dari mata pasien. Setiap mata memberikan informasi yang berbeda-beda. Mata sebelah kanan menggambarkan kondisi kesehatan bagian tubuh sebelah kanan dan otak. Mata sebelah kiri menggambarkan kondisi kesehatan bagian tubuh sebelah kiri dan otak. Iris mata bagian atas memberikan informasi yang berhubungan dengan otak dan jantung. Iris mata bagian tengah berhubungan dengan perut dan kesehatan pencernaan. Sedangkan iris mata bagian terluar memberikan indikasi mengenai kondisi ginjal, hati, punggung, dan kulit. Selain itu, kondisi kejiwaan seseorang pun dapat dilihat melalui iridologi, melalui lingkaran kebiruan yang mengelilingi bagian terluar iris mata. Ukuran pupil pada bagian mata menentukan seberapa besar energi yang dimiliki oleh orang yang bersangkutan. Maha suci Allah yang menciptakan mata manusia. Tanpa kita sadari, selama ini mata hanya kita gunakan untuk melihat. Di balik penciptaan mata, terkandung informasi yang berguna bagi diri setiap manusia, yaitu kesehatan jiwa dan raga seseorang. Melalui diagnosa metode iridologi, seseorang dapat langsung mengubah gaya hidupnya yang salah selama ini, sehingga kondisi kesehatannya tetap terjaga. Kita akhirnya sadar untuk mengikuti gaya hidup sehat ala Rasulullah seperti mengkonsumsi madu dan habatus saudah, serta rajin berolahraga karena terbukti dapat meningkatkan kekebalan tubuh dan terhindar dari penyakit berbahaya. Kesehatan merupakan salah satu bentuk rezeki yang Allah limpahkan bagi kita. Karena itu sudah sepatutnya kita menjaga kesehatan sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak mengapa dengan kekayaan bagi orang yang bertakwa. Kesehatan bagi orang yang bertakwa adalah lebih baik daripada kekayaan. Hati yang tentram adalah termasuk dari kenikmatan." Hadis riwayat Ibnu Majah, Al-Hakim, Ahmad. Setiap hari semakin banyak orang yang menderita sakit. Penyebabnya beragam. Tapi kebanyakan sakit yang diderita akibat gaya hidup yang salah. Mulai dari pola makan, menu makanan yang tidak seimbang, gila kerja atau workaholic, tanpa disertai istirahat yang cukup, hingga stres yang berlebihan. Orang yang tinggal di kota besar seperti Jakarta cenderung lebih mudah stres karena kemacetan atau beban hidup yang berat. Akibatnya mereka lebih mudah terserang penyakit. Inilah gambaran kota besar. Setiap hari makin banyak orang yang sakit, hingga antrian panjang pasien di rumah sakit pun sudah menjadi pemandangan biasa. Jangan biarkan kesehatan kita makin memburuk. Sebagai antisipasi, carilah informasi kondisi kesehatan kita melalui mata yang disebut iridiologi atau diagnosa melalui iris mata. Selain iridologi, ada metode diagnosa yang disebut sklerologi. Sklerologi adalah di putih mata. Seperti ini dia ada gangguan di ginjal. Udah kelihatan, walaupun di lab dia nggak kelihatan, tapi di sini sudah ada tanda-tandanya. Sklerologi adalah ilmu yang mempelajari cara mendiagnosa gangguan kesehatan yang dialami seseorang melalui tanda-tanda atau serat-serat yang terdapat pada sklera atau bagian putih dari mata. Cara ini pun sama dengan iridologi, tidak memakan waktu yang lama. Serat-serat pada mata dapat dilihat pada bagian atas, bawah, kanan, dan kiri. Semua bagian serat yang terdapat pada mata menggambarkan kesehatan yang berbeda-beda. Selain serat mata, sklerologi juga mendiagnosa gejala penyakit berdasarkan warna yang terdapat pada mata. Fokus sklerologi ada pada serat mata seperti garis merah yang menggambarkan area tekanan maupun aliran darah yang terhambat di organ tubuh seperti hati, usus, tiroid, atau jantung. Selain itu, ukuran, bentuk, dan panjang garis serta cabang serat merah pada mata menggambarkan keadaan psikologi seseorang. Selain kesehatan tubuh, kesehatan organ,
kita mampu melihat emosi seseorang, kejujuran seseorang, semangat seseorang, dan keinginan seseorang. Pada sklerologi dapat dilihat pula kondisi dan asal penyakit pada berbagai organ dan jaringan. Tanda-tanda adanya parasit, bakteri, dan mikroorganisme yang terdapat di dalam tubuh pun dapat diamati melalui metode ini. Obat-obatan yang memberikan dampak yang tidak baik bagi kesehatan maupun kekebalan tubuh pun memberikan peringatan melalui mata dan dapat dilihat melalui sklerologi. Kekebalan tubuh yang baik terpancar dari sklera mata yang jernih dan sedikit berserat merah. Diabetes yang menjadi salah satu penyakit yang ditakuti ternyata bisa dideteksi melalui sklera mata, yaitu melalui bintik hitam. Jika terdapat 2 bintik hitam pada area bagian putih mata, maka hati-hati, Anda sudah mendapat peringatan terserang diabetes. Apalagi jika bintik hitamnya makin banyak, Anda harus makin waspada dan mulai mengurangi mengkonsumsi gula. Serat warna merah pada mata diperiksa oleh dokter atau konsultan kesehatan dengan menggunakan kamera. Sklera mata difoto beberapa kali agar mendapatkan gambar serat mata yang terdapat di bagian atas, samping kanan, samping kiri, dan bagian bawah. Bagian atas sklera mata memperlihatkan keadaan kesehatan pada bagian otak, perut, wajah, dan telinga. Sedangkan bagian bawah sklera mata menggambarkan keadaan perut, ginjal, rahim, dan pencernaan. Sklera mata sebelah kanan memberikan informasi kesehatan bagian hati, jantung, paru-paru, dan dada. Sedangkan sklera mata sebelah kiri menginformasikan keadaan tiroid, tulang bagian belakang, dan kerongkongan. Inilah keagungan Allah dalam menciptakan organ tubuh manusia. Allah telah menciptakan mata sebagai cermin kondisi kesehatan manusia. Setiap organ di dalam tubuh tersusun rapi atas kuasa Allah dan saling berkaitan atas kehendaknya. Semua organ memberikan peringatan atas apa yang diderita seseorang, atas apa yang ia makan dan minum, maupun apa yang ia kerjakan selama ini. Dari nutrisinya bagaimana, jadi sama seperti penyakit-penyakit lainnya bahwa nutrisi yang baik adalah yang mengandung antioksidan. Ikan-ikanan, kacang-kacangan, makanan yang mengandung zinc, vitamin C, vitamin E, selenium, itu baik. Allah Ta'ala menjadikan manusia sebagai makhluk ciptaannya yang paling sempurna secara fisik maupun jiwa. Allah menciptakan berbagai organ pada tubuh manusia dengan fungsi yang khas. Allah menciptakan 2 tangan, 2 kaki, 2 telinga, dan 2 mata dengan tujuan tertentu. Allah menciptakan berbagai macam warna mata karena Ia menciptakan warna mata sesuai dengan fungsi dan kegunaannya. Seringkali manusia lupa dengan kegunaan mata dan hanya menjadikannya sebagai simbol kecantikannya yang semu. Ia mengganti warna matanya demi sebuah kecantikan, padahal cara ini akan merusak mata. Inilah contoh manusia yang tidak bersyukur. Allah menganugerahkan mata pada kita untuk dimanfaatkan di jalan yang benar. Mata bukan digunakan untuk memperbanyak dosa dengan melihat hal-hal yang terlarang. Allah menciptakan mata sebagai jendela jiwa dan kesehatan. Karenanya kita patut menjaga mata kita sebagai harta yang tak ternilai harganya. Menjaga kesehatan mata merupakan salah satu bentuk rasa syukur. Meskipun sudah dijamin masuk surga, Rasulullah selalu berdoa dengan berlinang air mata, memohon ampunan Allah sebagai wujud rasa syukur. Inilah yang patut kita contoh. Allah telah anugerahkan kenikmatan yang begitu besar kepada kita dengan organ tubuh yang sempurna. Namun banyak di antaranya kita yang menyia-nyiakan anugerah ini. Allah telah mengingatkan kita dalam firman-Nya, وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَّا يَسْمَعُونَ بِهَا
أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. Dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan jin dan manusia. Mereka mempunyai hati, tetapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah, dan mereka memiliki mata, tetapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga, tetapi tidak dipergunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lengah. Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 179. Pemirsa Hasanah Trans 7, inilah kamu sehat. Mata sebagai jendela kesehatan. Mata sebagai organ penting pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memberikan kedua mata untuk melihat tanda-tanda kekuasaannya, sehingga kita menjadi hambanya yang beriman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.